Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini saya akan membahas tentang penyebab umum kematian kepompong ulat Hongkong, dan nanti akan saya kasih tahu untuk gimana solusinya dan kira-kira penyebab kematiannya itu apa saja. Jadi akan saya bahas di video ini. Tonton sampai selesai teman-teman. Oke, untuk faktor pertama penyebab kematian ulat Hongkong yaitu faktor suhu. Suhu bisa menyebabkan kematian kepompong karena mungkin di tempat penyimpanan teman-teman itu bisa jadi terlalu panas atau terlalu lembab. Perubahan suhu yang ekstrim di area kandang atau area penyimpanan kepompong dari ulat Hongkong itu sangat berpengaruh dan bisa mengganggu metabolisme dan perkembangan dari kepompong tersebut. Untuk cara mengatasi masalah ini, teman-teman bisa mencari tempat untuk penyimpanan kepompong itu yang suhu ruangan yang nggak terlalu panas atau nggak terlalu dingin, atau apabila teman-teman di tempatnya itu agak panas, bisa teman-teman dinginkan dengan cara menyiram atap atau menyiram ruangan tersebut. Menyiramnya itu kalau di ruang itu cukup di embun, yang penting agak dingin. Untuk yang di atap bisa teman-teman basahi sehingga nanti di bawah di dalam ruangan untuk penyimpanannya itu dingin. Baik, untuk berikutnya yang kedua penyebab kematiannya yaitu kekurangan nutrisi. Nah, kekurangan nutrisi ini terjadi saat dia belum menjadi kepompong, jadi posisi ulat. Mungkin saat posisi ulat, teman-teman perawatan dari ulat Hongkongnya itu kurang baik, atau pemberian pakannya yang kurang bagus sehingga dia kekurangan nutrisi. Nah, dari kekurangan nutrisi atau cadangan makanan saat jadi kepompong itu dia bisa mati. Untuk cara mengatasi masalah ini, teman-teman bisa memastikan saat pemberian pakannya itu jangan sampai telat. Usahakan lebih bagus dikasih urayam atau polar untuk khusus indukan yang mau dijadikan kepompong supaya pertumbuhannya nanti optimal dan bagus. Baik, untuk faktor ketiga penyebab kematian dari kepompong ulat Hongkong ini yaitu faktor guncangan saat pemisahan dari ulat sama kepompongnya. Untuk saya sarankan teman-teman saat pemisahan bagusnya itu dipilihin manual, tidak usah pakai ayakan kepompong. Kalau bisa sih, kalau misalkan teman-teman nggak ada waktu, pakai ayakan juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kasar saat proses pemisahannya, karena dari proses guncangan itu bisa jadi ada beberapa yang menyebabkan cedera dari kepompong sehingga menyebabkan kematian. Untuk faktor keempat penyebab kematian kepompong yaitu telat pemisahan. Telat pemisahan ini juga bisa menyebabkan kematian dari kepompong, karena bisa jadi kepompong yang sudah jadi itu nanti ada beberapa dari ulat Hongkongnya itu menggigit bahkan sampai memakan dari kepompong tersebut. Pantau dengan cermat fase perkembangan kepompong dan pastikan untuk pemisahan kepompong pada waktu yang tepat sesuai dengan proses metamorfosisnya. Untuk faktor yang kelima yaitu faktor kepadatan populasi kepompong. Untuk kepadatan populasi kepompong ini di tempat penyimpanan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah proses pemisahan, ini kan kepompongnya ditaruh di wadah yang berbeda. Usahakan jangan sampai terlalu padat agar nanti kalau dia sudah jadi kepik atau indukan, kepik yang sudah jadi ini nanti tidak bertumpuk dengan kepompong yang belum jadi. Jadi berikan ruang yang cukup untuk setiap kepompong dengan menempatkan mereka dalam wadah yang lebih besar. Untuk yang terakhir penyebab kematian dari kepompong ini bisa jadi karena infeksi dari jamur atau bakteri. Infeksi jamur ini
bisa menjadi ancaman serius yang dapat menyebabkan kematian pada kepompong kita. Untuk cara pencegahannya, teman-teman bisa menjaga kebersihan dari wadah penyimpanan kepompong dan alat-alat yang digunakan. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada pengalaman lain tentang penyebab kematian kepompong ini, bisa teman-teman share di kolom komentar dan kita diskusikan. Salam sehat selalu, salam sukses untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.